kenapa pengen jadi pendeta? Tapi sebetulnya Kak, itu pertanyaan yang nggak bisa dijawab. Shalom, halo, selamat datang di Talk to Eben. Perkenalkan, saya Nirmala Ashita yang akan menemani teman-teman di dalam acara Talk to Eben. Hari ini di episode pertama kita kali ini telah hadir seorang yang muda, milenial yang kemarin baru saja diteguhkan menjadi seorang pendeta. Pasti sudah tahu semuanya kan? Telah hadir bersama kita Pendeta Cornelius Daily. Tepuk tangannya mana? Halo semua. Halo Kak Nirmala. Halo Kak, gimana kabarnya? Kabar baik, puji Tuhan, sehat Kak Nirmala. Setelah menjadi pendeta berarti kita panggil Pak Pendeta ya ini ya? Ya, Atau saya karena masih sih muda kita panggil Mas Pendeta gimana? boleh, saya bebas aja. Bebas ya. Iya. Oke, Mas Pendeta kan baru diteguhkan nih ya kemarin. Gimana perasaannya apalagi diteguhkan di tengah kondisi pandemi seperti ini? Kalau kita ditanya perasaannya kayak gimana, ya pasti senang ya Kak ya. Nggak ada kalau ada momen yang membahagiakan kita nggak senang, pasti senang. Dan kalau diteguhkan di masa pandemi seperti ini, ya rasanya juga ada yang berbeda ya Kak ya. Karena orangnya nggak banyak, terus juga sangat terbatas dan seterusnya. Kayak kemarin juga peneguhan harus pakai masker ya. Ya protokol kesehatannya ketat ya. Tapi kalau aku secara pribadi lebih bilangnya unik sih. Unik? Iya, unik. Bagaimana? Momennya unik banget, ya. Unik karena beda dari momen-momen biasanya begitu. Sehingga ya kalau dibilang perasaannya senang, tetap senang lah. Tapi ada plusnya loh Kak. Apa Karena tuh, Kak? ruangannya sepi, jadi kayak lebih syahdu gitu. Lebih Peneguhannya khusyuk lebih mungkin khusyuk, ya? iya gitu. Ya gitu sih perasaannya. Orang tua datang ya. Orang tua datang dari Jakarta sama abang ya. Saya lihat di foto ada Ridwan Kamil di situ. Itu apakah benar Ridwan Kamil? Abang saya emang mirip Ridwan Kamil Kak. Oh, itu abangnya bukan Ridwan Kamil. Saya pikir datang dari Jawa Barat kan ke sini. Jakarta ini Jakarta. Dari Gitu, Jakarta. Pacar datang, Mas? Puji Tuhan datang juga dari Makassar ya, dan cuma dia aja. Maksudnya? Orang kan bilang masa sih gitu, Oh, enggak lah. gitu. Iya, enggak kok. Cuma dia dari Makassar ya. Oh iya, mau tanya nih, mumpung kemarin baru diteguhkan kan biasanya ada pastoral untuk keluarga, untuk pacar juga gitu. Iya. Itu kayak gimana sih proses pastoralnya? Mungkin ada teman-teman di sini juga yang nggak ngerti ya. Kalau untuk proses menjadi pendeta ada pastoral untuk keluarganya, untuk pasangannya juga. Itu gimana? Bisa dijelasin? Iya Kak Nirmala dan jemaat di rumah dan teman-teman digital ministry juga yang lainnya yang lagi nyimak nih. Jadi perlu diketahui bahwa sebelum diteguhkan itu H-1 ada pastoral. Jadi biasanya yang dipastoralkan itu adalah si calon pendeta dan juga keluarganya, dan kalau ada pacar begitu ya. Tapi untuk yang momennya saya kemarin nggak ada untuk pacar sama orang tua. Jadi hanya saya dengan mentor tahun pertama dan tahun kedua. Saya kurang tahu alasannya waktu itu yang peneguhan kan Pak Ketum ya. Tapi saya yakin itu semua ada yang terbaik lah. Jadi antara kami internal saja begitu. Biasanya yang dipercakapkan itu ya ke depan seperti apa menjadi pendeta, gambarannya. Kalau ada orang tua akan dijelaskan bahwa orang tua harus mendukung dan jangan jadi batu sandungan dalam pelayanan. Kemudian calon nih gitu ya, pacar begitu, itu juga sebetulnya kalau tadinya ikut dia akan melihat bagaimana gambaran seorang pendeta. Kalau kata pendeta Paulus Karisorum Mambi waktu itu ketua umum, beliau mengatakan bahwa seorang pendeta itu akan masuk ke dalam toples, seperti masuk ke dalam toples yang dilihat oleh banyak orang begitu. Jadi tidak hanya dirinya tapi juga sebetulnya keluarganya juga, pacarnya juga.
Kalau nanti itu akan menjadi istri, dia kan istrinya juga akan dilihat juga, keluarganya dan seterusnya. Siapa yang ada di sekitarnya pasti akan turut masuk toples itu. Sehingga dalam percakapan itu sebetulnya nanti akan dipersiapkan supaya tahu realita menjadi seorang pendeta, keluarga pendeta, pasangan pendeta itu seperti apa, begitu. Dan harus terima. Jadi bukan hanya pendetanya saja yang dipersiapkan, Iya. tetapi orang-orang di sekitarnya Iya. pendeta juga dipersiapkan ya. Iya, betul Kak Nirmala, betul. Nah, sebelum kemarin menjadi pendeta nih, atau proses-proses sampai dengan saat ini gitu ya, Iya. ada proses apa aja sih Kak yang harus dilewatin Untuk jadi untuk pendeta, menjadi pendeta? oke. Kita semua harus tahu dulu bahwa setiap gereja punya sistemnya sendiri-sendiri. Tapi kalau di GPIB itu untuk jadi pendeta itu harus minimal itu sarjana teologi dari 4 kampus yang direkomendasikan, yaitu STT Jakarta, UKD, UKSW, dan STT Intim. 4 kampus itu, kalau kita sudah dari 4 kampus itu nanti sudah lulus, langsung masuk vikaris itu 2 kali. Tahun pertama dan tahun kedua, baru di tempat tahun kedua itu diteguhkan. Dalam proses vikariat yang 2 kali itu, tempat jemaat pertama dan jemaat kedua itu ada di jemaat yang berbeda. Kayak saya kemarin tahun pertama itu di Makassar, dan saya tahun kedua sekarang di Samarinda. Jadi proses saya kemarin 5 tahun kuliah dan 2 tahun vikaris, jadi 7 tahun. 7 tahun 7 tahun, ya. iya. Jadi kalau ada rekan-rekan atau adik-adik di sini yang mau menjadi pendeta juga harus mempersiapkan nggak cuma hatinya, waktunya juga ya, selama kurang lebih 7 tahun kalau on time lulusnya ya. Iya, tapi sekarang kurikulum kampus-kampus sudah mulai 4 tahun kok Kak. Oh, Jadi ya 6 tahun sekarang. Oke. Apakah dari kecil memang cita-citanya jadi pendeta atau ada cita-cita lainnya? Dari kecil memang cita-citanya pendeta sih Kak. Oh iya. Nggak ada cita-cita yang lain ya. Biasanya kan anak kecil cita-citanya jadi dokter, jadi insinyur, astronot. Dari kecil? Itu memang ada di pikiran sebelum kelas 3 SD. Tapi setelah 3 SD sampai sekarang itu selalu cita-citanya jadi pendeta. Kalau dulu sih ya masih kecil itu kelas 1 sampai kelas 2 SD ya pengen jadi dokter, pengen jadi polisi, pengen jadi ya macam-macam, cuma kadang-kadang dikerjain. Masa sih mau jadi polisi tapi giginya ompong? Nah, ditakut-takutin orang tuh. Tapi ya setelah kelas 3 itu cita-cita pendeta terus. Iya. Apa yang memotivasi Kak Pendeta ini buat jadi pendeta? Dari kecil loh, dari kelas 3 SD. Biasanya kan orang-orang goyah ya, cita-citanya nanti kelas 4 mau apa, kelas 5 mau apa, SMP, SMA-nya beda lagi gitu. Apa Kak? Kalau aku secara pribadi nih Kak Nirmala ya, aku pengen jadi pendeta itu karena waktu itu momennya pas papa meninggal begitu. Momennya pas papa meninggal di tahun 2003, dan saya ya namanya juga anak-anak kan gampang terkesan ya sama satu hal begitu. Itu kelas berapa? Kelas 3 SD. Kelas 3 itu ya? 3 SD, masih umur 8 tahun Kak. Oke. Pada saat itu saya lihat figur seorang pendeta. Ketika kami lagi bersedih, tapi pendeta itu berdiri menjadi pribadi yang memberi semangat begitu. Jadi sebagai anak-anak kan gampang terkesan ya sama satu momen yang berbeda. Di tengah-tengah orang lagi sedih, dia memberi semangat. Jadi di situ saya, oh ya udah deh, cita-citanya jadi pendeta. Sesederhana itu Kak. Sesederhana itu. Cita-cita sebagai anak kecil lah begitu. Pernah goyah nggak? Ganti cita-cita? Tapi kan akhirnya dari kelas 3 SD sampai kelas SMA begitu ya, berjalan terus, itu semakin digumuli Kak. Tapi bukan berarti ketika digumuli saya akhirnya ganti cita-cita begitu, enggak. Tapi saya selalu bertanya terus, kenapa pengen jadi pendeta? Kenapa pengen jadi pendeta? Tapi sebetulnya Kak, itu pertanyaan yang nggak bisa dijawab. Iya, itu pertanyaan yang nggak bisa dijawab. Betulan Kak, saya yakin semua pendeta juga nggak bisa jawab kenapa mau jadi pendeta. Apakah masalah hati? Bukan. Atau kalau kata orang panggilan mungkin ya, mungkin ada yang nggak mengerti panggilan itu seperti apa. Iya, karena gini Kak, kalau kita bisa jawab misalnya nih, aku pengen jadi pendeta karena gagah di atas mimbar, aku pengen jadi pendeta untuk majuin gereja. Tapi kalau misalnya nanti tiba-tiba
sudah pakai toga, masa iya kependetaannya selesai sampai situ? Ya. Masa iya kalau misalnya nggak bisa memajukan gereja, kependetaannya selesai sampai situ? Ya. Jadi waktu kuliah Kak, Ya. aku betul-betul apa ya, berharap kan bisa menemukan jawaban kayak gitu. Tapi rupanya semakin tinggi semesternya semakin nggak tahu kenapa mau jadi pendeta. Dan ketika Oke. ditanya itu waktu wawancara vikaris, Ya. saya ditanya waktu itu sama pendeta Susi, semester ketua 3, kenapa kamu mau jadi pendeta? Saya jawab begini Kak, lagi-lagi saya bilang, saya nggak tahu. Tapi bukan berarti saya nggak tahu kenapa saya mau jadi pendeta, enggak. Maksudnya begini, itu pertanyaan yang nggak bisa dijawab dan harus direnungkan terus dalam pelayanan nanti ke depan. Ya. Karena kalau selesai berarti selesai juga kependetaan lah, dalam Ya. tanda kutip begitu. Akhirnya pendeta Susi bilang gini, loh kok nggak tahu? Jidatnya mulai mengkerut, loh kok nggak tahu? Biasanya kan harus jawab begitu kan? Ya. Tapi saya bilang nggak tahu. Tapi saya jawab lagi Kak, tunggu Bu Pendeta. Tapi dari pertanyaan itu saya bisa sampai di titik ini. Karena kalau itu sesuatu yang harus dijawab segera, itu kependetaan gampang selesai dan membosankan sih gitu Kak. Oke. Iya. Jadi mungkin lebih kepada terus-menerus mencari tahu kenapa ingin jadi pendeta gitu ya. Iya. Dan sebetulnya kita yang masih hidup ini nggak bisa menjawab itu. Tapi nanti mereka, misalnya nanti saya sudah meninggal, kemudian nanti orang-orang yang masih hidup yang memberi makna itu sebenarnya. Iya. Seperti itu. Iya. Saya nggak bisa jawab. Dan saya yakin pendeta yang lain juga nggak bisa jawab tuh. Pertanyaan ini bukan pertanyaan sepele yang harus digumuli, dihayati, direnungkan terus-menerus. Proses menjadi pendeta itu seumur hidup. Oke. Begitu. Iya Kak. Di dalam proses menjadi pendeta tersebut, apa ada tantangan di dalamnya dan gimana sih caranya Kak Pendeta News melewati tantangan tersebut? Tantangannya itu kalau dalam konteks sekarang adalah masih muda begitu ya. Banyak hal yang dibilang harus dicoba dan seterusnya begitu. Dan ya tentu tantangan pertama adalah ego sih. Ego kita harus kalahkan betul ego kita untuk bisa menjadi pendeta yang baik begitu. Mengalahkan ego. Itu sih tantangannya sih. Tantangan terbesar itu dari dalam diri. Kalau soal orang lain oke lah. Kita bisa kita bisa sikapi, tapi tau-taunya ada yang nggak tahu dalam diri kita, tau-taunya ego dan seterusnya bisa jadi tantangan besar sih ego sih Kak. Selama ini berarti mencoba menurunkan ego atau bagaimana? Ya jelas lah Kak. Atau tetap ingin mencoba, kan masih muda? Jelas lah Kak. Iya, belajar terus dan itu proses belajar yang nggak pernah selesai. Begitu. Saya nggak berani kalau bilang saya sudah. Tapi saya selalu bilang ini proses belajar supaya saya juga jadi pendeta yang terus belajar lah Kak. Iya, betul. Iya. Betul sekali. Nggak berhenti belajar. Ya. Nah, sekarang kan sudah jadi pendeta. Iya, betul. Ada lagi nggak yang mau dicapai oleh seorang pendeta Cornelius Daily ini? Agenda saya ketika jadi pendeta. Iya. Atau mungkin ada hal-hal di luar teologi yang ingin dicoba juga, atau ya mungkin sejenisnya lah. Kalau di luar teologi kayaknya nggak bisa deh Kak, karena mau nggak mau yang namanya pendeta kan harus berteologi. Betul. Begitu. Tapi yang jelas saya mau jadi pendeta yang seperti apa, misalnya kayak gitu ya. Kalau misalnya ditanya kayak gitu, saya mau jadi pendeta yang manusiawi. Yang bagaimana itu? Manusiawi itu yang manusiawi dan bersahabat ya Kak ya. Manusiawi itu artinya apa? Sadar bahwa saya ini tetap manusia bukan Tuhan. Karena kadang-kadang pendeta kan terbawa suasana bahwa saya adalah pendeta dan saya adalah yang lebih tinggi dari jemaat dan seterusnya, seolah-olah jadi mencuri kemuliaan Tuhan. Begitu ya Kak. Jadi tenar begitu, bahkan sampai saking tenarnya jadi mencuri kemuliaan nama Tuhan. Tapi saya mau merasakan bahwa saya pendeta yang tetap manusia begitu. Tetap menjadi sahabat buat jemaat, menjadi teman buat jemaat, baik itu dari Pelkat PA, Pelkat PT, Pelkat GP, Pelkat PKB, PKP, PKLU, begitu. Itu sih saya nggak mau terlalu bilang saya punya misi begitu, karena di gereja tuh yang bermisi Tuhan Kak. Betul. Yang punya misi Tuhan, kita cuma jadi alatnya aja,
gitu. Iya, luar biasa sekali jawabannya. Iya. Nah, pertanyaan terakhir. Mm-mm. Tolong disebutkan 5 hal yang paling diingat atau 5 hal yang paling berkesan selama proses menjadi pendeta. Khususnya di ini ya, di Samarinda. Di Makassar Di juga Makassar boleh. juga. Heeh. 5 hal yang paling diingat. Oh, aku kerucutkan deh. Ya udah. 2 hal di Makassar Mm-mm. dan berhubung kita sedang ada di GPIB Ebenezer Samarinda, 3 hal yang di Samarinda. Oh gitu, ya udah. Hal yang paling diingat atau paling berkesan ya. Kalau di Makassar itu yang paling berkesan adalah kulinernya sih ya. Oh iya. Kulinernya itu banyak makanan yang berbau sapi. Oh iya. Coto Makassar, Palu Basah dan seterusnya. Dan dalam pelayanan tuh saya sering kuliner begitu. Apalagi kalau diajak makan ke sana sama teman-teman GP atau juga jemaat lainnya begitu. Kemudian yang ya selain kulinernya, kemudian juga yang berkesan itu adalah logat. Logat. Nah, ini yang membedakan nih saya dari Jakarta bawa logat Betawi begitu ya. Gualu begitu, di Makassar sayako. Sayako dan ada imbuhan mi, ji, pi begitu. Tidak ji. Ayo mi, kayak gitu. Jadi kalau misalnya makan mie itu bukan berarti makan mie begitu kan. Tapi makan mie itu sebuah ajakan. Makan mie, ayo mie. Nah, kayak Makan gitu. yuk gitu Iya, ya. makan yuk kayak gitu. Dan itu yang paling berkesan. Kemudian kalau di Samarinda ya, Samarinda yang paling berkesan adalah nggak kalah juga sih kulinernya sih. Bayangin Kak, aku baru pertama kali ketemu yang namanya ayam crispy pakai jadi kuliner nih. Ayam crispy pakai nasi pecel pakai ayam crispy. Itu kayaknya cuma di Samarinda deh. Serius? Iya, pecel pakai ayam crispy. Iya. Itu di Samarinda. Iya sih. Di Jakarta bukannya ada ya? Enggak. Pecel biasanya kan pecel itu lebih ke pecel sayur ya kalau kayak gitu kan, pecel sayur. Enggak ada. Biasa langsung kerupuk begitu. Ini ayam crispy langsung. Dan itu aku suka banget Ayam di sini. crispy-nya ya. Ayam crispy ya. Kemudian kalau di jemaat jemaat Ebenezer ini unik ya. Unik. Unik gimana tuh? Unik. Ini nggak apa-apa nih ya, saya singgung ya bahwa jemaat di Ebenezer ini ada 8 sektor. Ya. Dan ini adalah jemaat yang punya semangat untuk bersatu begitu. Oke. Jadi kalau misalnya ditanya jemaat Ebenezer itu ada di mana? Ada di Jalan Pemuda, ada di Jalan Limau, kemudian Pos Pelkes Barong Tongkok, Pos Pelkes Lempake, dan ini hidup dalam kesatuan. Ini unik banget dan kulturnya kuat-kuat. Ada Toraja, ada Manado, Batak, Nias juga ada, Jawa, macam-macam. Begitu sih, kesukuannya kuat juga. Sekalipun ini kota besar nih, unik tuh Kak. Iya. Begitu kesukuannya sih. Kemudian yang ketiga apa ya? Yang saya paling berkesan itu ya digital ministry. Mana suaranya digital ministry? Digital ministry ini di Gimon. Awalnya ini ada nih Kak. Ini cuma karena ngobrol-ngobrol biasa aja, anak-anak muda yang nongkrong mengisi waktu luang di tengah pandemi begini. Tapi lama-lama kita berpikir, udahlah kita sama-sama aja yuk bangun sebuah tim untuk menopang pelayanan di dunia digital begitu. Iya. Dan ini bukan wadah yang eksklusif. Oke. Karena di di proposal itu ada tujuannya bahwa ini sebagai wadah pengembangan kreativitas umat untuk memanfaatkan teknologi. Jadi untuk setiap warga jemaat yang mau bergabung sangat terbuka. Ya. Begitu untuk digital ministry. Jadi ini menurut saya ini paling berkesan dan akhirnya Ebenezer Samarinda go digital begitu. Ya. Sama mau tanya nih, Iya, Kak. kebetulan kan Kak Pendeta juga anggota Digimon ya. Iya. Ha-ha. Sebagai masyarakat umum yang ingin bertanya, Iya. digital ministry, Iya. kalau disingkat Digimin, Iya, tapi kok kenapa jadi Digimon? Apa karena Digimin tuh nggak keren gitu? Ya itu sebenarnya sih awalnya plesetan sih. Cuma akhirnya diberi
kepanjangan khususnya dari Mas Bima begitu ya. Oh. Sebagai koordinator yang mengatakan Digital Ministry on Sunday. On Iya iya nggak sih Mas Sunday. Bim? Berarti sebenarnya On Sunday. Digimons dong ya. Iya, pakai F. itu sebenarnya sih plesetan sih Kak. Cuma ya dikasih makna lah begitu. Masa iya kita singkatnya multimedia jadi mumet ya, jelek banget kalau mumet. Jadinya mumet deh Iya, nanti multimedia, ya. iya. Iya. Gitu sih. Itu sih Kak. Kak Pendeta, boleh nggak bagi-bagi tips gimana sih caranya supaya teman-teman yang masih muda ini juga berjuang menggapai cita-citanya, atau mungkin boleh tetap konsisten terhadap cita-citanya, ataupun misalnya ada yang mau berubah-berubah juga tetap ke arah yang lebih baik. Dan untuk teman-teman yang punya cita-cita untuk menjadi pendeta juga, ada tipsnya juga nggak Kak? Oh iya iya iya. Kalau dari aku pribadi sih biasanya kan orang berpikir bahwa aku mau melakukan sesuatu itu untuk mama, untuk pacar, untuk apa dan seterusnya. Ya. Sebenarnya awal-awal ketika kita mau memilih cita-cita sih coba deh berpikir dulu untuk kebaikan diri dulu. Ya. Sebelum kita berpikir untuk membahagiakan orang lain. Dimulai dari diri sendiri aja dulu. Dan yang kedua adalah fokus. Kalau kita fokus pasti ada tujuan. Iya. Dengan ada tujuan seperti itu, pasti kita akan bisa mengabaikan lah hal-hal yang menghalangi. Karena problemnya anak muda adalah sulit menentukan tujuan dalam kehidupannya. Iya. Dan punya planning tuh baik banget Kak. Tujuan itu penting banget. Iya. Tapi terutama balik lagi, bukan hanya untuk membahagiakan orang lain dulu deh. Coba dulu untuk berpikir ke depan kehidupan kita sendiri dengan apa yang mau kita capai begitu. Dan jangan lupa juga yang terutama adalah berdoa sih Kak. Berdoa karena segala sesuatu yang ada di dunia ini melekat dengan Tuhan. Melekat dengan Tuhan, jadi nggak terpisah. Jadi jangan pernah berpikir bahwa study, business is business. Nggak begitu. Oke. Karena Tuhan juga hadir ketika kita studi, Tuhan juga hadir ketika kita bisnis. Ya. Jadi berdoa jadi sesuatu yang penting banget. Apapun cita-citanya, mau jadi pendeta kek, mau jadi pegawai negeri kek dan seterusnya. Apapun itu sih Kak. Berpikir untuk diri sendiri dulu sebelum orang lain. Ya. Yang kedua tadi Fokus. Fokus. Yang ketiga berdoa. Itu sih. Jadi ada 3 kunci Ya. ya buat teman-teman di rumah Iya. yang mungkin dalam pergumulan aku mau jadi apa, bisa menerapkan 3 hal itu ya. Iya. Betul. Sebenarnya jadi gimana ya? Mm-mm. Agak egois dulu ke diri sendiri ya, untuk membahagiakan diri sendiri, untuk mengetahui apa yang kita mau ya. Iya. Nggak masalah Nggak sebenarnya. masalah. Pola orang kan banyak macam-macam sih Kak. Ada juga yang untuk membahagiakan orang tua. It's okay. Asal itu jadikan tujuan juga. Bisa. Iya, bisa juga. Tapi kalau aku secara pribadi sih lebih memikirkan ini dulu sih, karena kalau kita melakukan sesuatu yang kita nggak nyaman juga nggak enak. Benar, jadi Begitu. terbeban Jadi ya terbeban jatuhnya. begitu. Jangan sampai misalnya aku sebenarnya nggak mau loh kerja kayak gini. Benar. Apalagi karena dipaksa orang tua dan seterusnya begitu. Itu kan oke lah orang tua bangga, tapi kita sendiri Nggak happy. begitu. Secara mental nggak sehat gitu. Karena kan banyak ya kasus-kasus di Indonesia atau Iya. mungkin di luar juga yang orang tuanya pengen anaknya jadi apa, akhirnya Iya. anak itu menuruti. Iya. Terus pada akhirnya pada saat kuliah berhenti di tengah jalan. Iya, Itu kan betul. sayang banget ya, udah Sayang. buang waktu, buang umur, buang biaya. Betul. Jadi nggak masalah ya sebenarnya. Dan kalau aku mau kasih tahu nih Kak Nirmala, aku jadi pendeta begini sama sekali tidak ada tuntutan apapun dari orang tua. Oh, nggak Jadi ada sama murni keinginan pribadi. sekali. Iya. Dan ketika itu jadi passion untuk diri saya sendiri, saya pun jadikan ini sebagai fokus saya. Dan sampai saat ini pun bisa. Dan semoga ini bisa bertahan di waktu-waktu yang akan datang menjadi pendeta. Ada yang bilang begini, hidup matimu sudah di GPIB lah begitu. Ya, begitu Kak. Dan mengamini itu. Ya amin. Amin. Amin, Saya juga dan harus. mengamini. Gitu ya. Oke. Ya. Tadi udah pertanyaan terakhir nih. Iya Kak. Supaya agak cair dikit, Ya. aku mau kasih segmen jawab jujur. Apa tuh? Iya boleh. Jadi
Kak Pendeta, Iya. saya akan memberikan dua pilihan, A atau B. Iya. Kak Pendeta harus menjawab dengan ngomong jawab jujur terlebih dahulu. Jawab jujur, A. Lalu sebutkan alasannya. Oke, sip. Oke, siap. Jawab jujur. Nyanyi atau main gitar? Nyanyi. Jawab jujur dulu. Oh, jawab jujur. Jawab jujur, nyanyi. Iya, oke. Alasannya? Alasannya karena nyanyi itu menenangkan jiwa. Iya. Bukannya main gitar juga menyejukkan jiwa. Itu tambahan aja. Tambahan aja. Jadi tetap lebih suka nyanyi ya. Lebih suka nyanyi. Jadi kalau ada vokal grup, tolong Pak Pendeta bukan yang bagian main gitar, bagian nyanyi. Iya. Selanjutnya nih, seperti yang kita tahu, Kak Pendeta kan pernah menjadi pelayan PA dan PT. Iya. Jadi, jawab jujur, jadi pelayan PA atau pelayan PT? Kalau aku jawab jujur, pelayan PT. Kenapa? Karena anak-anak remaja mudah memahami, mulai mudah memahami sesuatu, sementara anak kecil sebenarnya dalam pelayanan itu lebih susah khotbah di depan anak-anak daripada anak-anak remaja. Sebenarnya sama susahnya dengan ciri khas masing-masing, cuma kalau anak-anak itu sebetulnya jauh lebih susah kalau buatku. Seperti Jauh itu. lebih susah. Oke. Lalu, jawab jujur. Olahraga atau kuliner? Olahraga atau kuliner? Kita bisa Ya lihat kuliner dari lah, sini, Kak. kuliner. Tapi jangan lupa olahraga ya. Iya, apalagi Ini kayak sekarang. pesan buat diri sendiri juga. Iya. Goes gimana goes? Goes masih. Masih ya sama GE apa ya singkatannya ya? G-Voice sama G-Voice. G-Voice. Ya, Goes Voice. Jadi dari goes menjadi voice ya. Iya. Untuk sebelum pergi ke pengutusan nanti, ada rencana mau goes lagi nggak sama temen-temennya? Oh, pengen. Apalagi kalau ada G-Voice maksudnya. G-Voice. G-Voice lagi. Dan ada apalagi kalau ada G itu saya Iya, pengen kita banget. harus goes dulu Kak Iya. Pendeta sebelum Kak Pendeta pergi. Iya, kan betul, untuk betul. farewell lah. Siap, kita kan. pasti. Yang terakhir, berhubung saya mau nyebut brand, mungkin nextnya bisa jadi sponsor ya. Oh gitu kah? Iya. Ayam KFC atau mie pangsit babi? Kalau boleh jujur, nggak boleh begitu ngomongnya. Jawab jujur. Jawab jujur, pangsit mie babi. Kenapa? Iya, karena tadi karena saya sudah temukan juga di sini tempatnya. Oh Iya, iya. saya sudah temukan di sana. Ada di Di dekat Samarinda gereja juga. Batak begitu. Di mana? Dekat gereja Batak di Jalan Merak. Di belakangnya. Baru menemukan. Sudah menemukan. Oh, sudah menemukan. Beberapa waktu, ya sekitar tahun ini sih baru nemuin ya. Bukannya ayam KFC lebih menggoda ya? Ini bawa merek nih. Siapa tahu jadi sponsor? Oh iya, siap. Karena dia babi gak Baik. enak. Alasannya cukup Iya. ini ya, fokus Soalnya ya, kalau babi. babi itu apa ya? Kalau ada babi, menu yang lain pesonanya kalah sih. Buatku sih gitu. Pecinta B ya. Pencinta babi. Makanya mulai Mulai apa Pak? mulai menggemuk. Tapi kayaknya bahagia ya Pak di Samarinda. Bahagia dong. Dari masuk sampai sekarang ini kita melihat perubahannya yang terlihat ya. Iya. Mulai dari fisik begitu ya, mulai Itu membesar. apakah emang karena senang kulineran di Samarinda atau mulai nyaman di Samarinda atau mungkin mulai stres nih, kan banyak nih orang-orang yang berubah karena beberapa faktor. Iya. Ini yang mana nih? Kalau aku sih Kak, karena awal-awal sih pas datang nggak terlalu gemuk sih. Iya. Cuma waktu pandemi saya jadi semakin tidak bisa mengontrol diri. Saya tetap menyalahkan diri saya sendiri. Saya tidak menyalahkan situasi, tapi saya melihat bahwa pada masa pandemi saya semakin tidak bisa mengontrol diri untuk makan banyak. Mungkin stres kali ya karena pandemi, nggak bisa keluar, nggak bisa ketemu banyak orang. Nggak Jadi juga sih, jatuhnya Kak. kemakan. Nggak juga sih. Karena nggak juga sih. Nggak juga ya. Gimana ya bilangnya ya? Cuma yang jelas karena saya juga suka makan juga gitu loh.
Kalau dulu kan mungkin kalau nggak pandemi suka makan tapi ada sambil olahraganya begitu. Ya jadi mungkin karena ini juga sih situasi sih ya. Jadi aktivitasnya terbatas Jadi juga aktivitasnya ya. terbatas. Gitu sih makanya jadi berisi gitu. Nggak apa-apa. Dan saya itu- bangga. Dan betul. Berarti kita sebagai warga GPIB Ebenezer juga turut bangga karena Pak Pendeta betah di Samarinda Iya. berarti ya. Ini investasi ini. Investasi. Investasi Benar, itu ada sebelum ke investasi. pos. Sebelum ke pos. Iya. Karena nanti bakal capek banget ya di pos ya, kan Lebih jauh dari banyak mana-mana menggunakan ya. fisik sih. Kalau di pos nanti lebih banyak menggunakan Ke fisik. pos Pelkes mana? Mungkin ada yang belum tahu. Oke, Pak Pendeta. habis ini saya akan ke pos Pelkes. Saya sih nggak cuma pos Pelkes sih, ada Bajem juga kak. Iya. Intinya jemaat induk saya adalah di GPB Jemaat Bukit Agape Entikong Kalimantan Barat. Lokasinya itu di dekat perbatasan Indonesia Malaysia begitu. Iya. Dan saya pegang 1 jemaat dan 3 pos Pelkes. Oke. Iya, jadi 4 tempat Tuhan percayakan untuk saya layani di situ kak. Luar biasa. Iya. Saran dari kami, Iya. jangan lupa bawa paspor. Oh siap, siap kalau mau main boleh. Iya. Iya, nanti kalau liburan ke Entikong mau ke Malaysia bisa. Apa kita perlu goes ke Entikong juga? Waduh, Jauh ya. sama G. Sama Ji. Ya, G-Voice. G-Voice. Iya. Oke, kalau gitu terima Iya. kasih Pak Pendeta Iya. atas sharingnya, Thank luar you. biasa sekali. Thank you semua. Semoga Pak Pendeta Cornelius Daily juga bisa menginspirasi teman-teman yang ada di rumah. Amin. Amin. Masih panjang loh perjalanannya Pak Pendeta ini. Selamat melayani, Thank you Kak Nirmala. selamat bertugas di Thank you. Entikong kelak. Thank you juga Digital Ministry, mantap. Mantap. Ya. Oke, kalau gitu buat teman-teman yang nonton di rumah, jangan lupa tetap saksikan Talk to Eben di YouTube GPIB Ebenezer Samarinda. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Dadah. Dah.